keluarga dan seluruh para wali Nangro di Jakarta, juga para tamu. Apa yang disampaikan oleh tadi rekan-rekan kita, alhamdulillah semuanya baik-baik dan semoga dilancarkan dalam perjuangannya. Dan Buya selalu mengajak kita untuk berteman, bergaul, karena ulama menjelaskan qala ba'duhum, setengah daripada ulama Toriko berkata istaghfir minal ikhwan, perbanyaklah teman. Wa inna likulli mu'minin syafa'atan, karena setiap teman yang kamu berteman kepadanya bisa saja dia yang memberikan syafaat kepada kamu. Jadi semakin banyak kita kenal orang, semakin banyak mengajak orang lain. Kalau kita baik, sering gue sampaikan, jangan sendirian, ajak-ajak orang lain, tetangga. Kalau kita sudah mulai baik, ajak yang lain. Kemudian memang merasa tidak lebih baik dari orang lain, itu yang membuat seseorang nikmat ibadah. Kalau kita ada kesombongan aja Pak sedikit, ibadah gak nikmat. Aba Yazid Al-Bustami terbuka kewaliannya itu selama dia sholat sunnah mutlak 20 tahun dari maghrib sampai subuh, dari isya sampai subuh, Kemudian ada orang baru bangun sholat subuh, malamnya nggak tahajud, dia nggak merasa lebih baik dari orang yang baru bangun. Padahal beliau dari isya sampai subuh nggak berhenti sholat sunnah mutlaknya berapa ratus rakaat. Tapi kemudian melihat orang yang baru bangun mau sholat subuh, sedikit pun di dalam hatinya dia nggak merasa lebih baik dari orang yang baru bangun. Ternyata orang-orang yang diangkat derajatnya dan soleh kemudian berakhlak baik itu tadi Nangro sudah menyampaikan tidak merasa lebih baik dari orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala berkumpul dengan Abu Bakar, kemudian Abu Hurairah, semuanya lapar. Dalam kitab Al-Azkar misalnya An-Nawawi, terus ada yang menghantarkan setengah gelas susu kambing. Rasul tidak merasa lebih baik dari Abu Bakar. Kamu dulu minum ya Abu Bakar. Kemudian baru Abu Hurairah, sisanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu akhlak Rasulullah. Maka kalau ini kita miliki, insya Allah ibadah kita itu akan enak, nikmat. Contoh aja, dan ntar sholat Johor, bapak lebih baik dari teman bapak sholat nanti. Saya gak yakin Allahu Akbar yang masuk ke dalam hati. Karena orang yang sombong itu tidak layak untuk dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah, dekat dengan setan. Ana khairun minhu itu bahasa setan. Makanya setan tidak pernah akan diangkat derajatnya. Sekalipun setan ibadah sampai 5.000 tahun, tetap Allah nggak terima karena dia sombong. Nah, itu juga ilmu kadang-kadang, bukan kadang-kadang, banyak sekali karena ilmu orang itu sombong. Mudah-mudahan Allah lepaskan kita dari penyakit sombong ini. Amin. Anggap orang lain lebih baik dari kita, orang lain lebih baik dari kita, maka kenikmatan lazzat ta'ah wal munajah, lezatnya taat dan munajat menyebut nama Allah, wa ladzat dzikri akan Allah berikan kepada orang-orang yang meletakkan dirinya di bawah. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tufaddiluni ala Yunus. Ini kalau orang yang ngaji hadisnya sepotong-sepotong salah nih, ngerti gini. Jangan kamu muliakan saya dibandingkan Yunus. La tufaddiluni ala Yunus. Jangan engkau utamakan saya dibandingkan Nabi Yunus. Ada yang mengartikan Rasulullah nggak mau dipuji-puji, kemudian maulidan kagak boleh. Hadis sama pendapatnya nggak nyambung.
Ini ketawaduan Rasulullah. Kata Rasulullah, la tufaddiluni ala Yunus. Jangan engkau muliakan aku dibandingkan Nabi Yunus. Rasulullah berada di Sidratil Muntaha, Isra Mi'raj. Nabi Yunus berada di perut ikan. Nabi Yunus berada di dasar laut di perut ikan, dan aku berada di Sidratil Muntaha. Di hadapan Allah sama mulianya. Kalau kita menyebut nama Allah di dalam lautan, lalu kita menyebut nama Allah di langit yang ketujuh, di hadapan Allah sama. Buat Allah nggak ada jauh, nggak ada dekat. Bukan anti maulidan. Ini maka kita punya guru semuanya pintar-pintar, insya Allah kita akan selamat. Jadi buat Rasul, aku diangkat ke 7 lapis langit. Nabi Yunus di bawah. Aku tidak lebih baik dari Yunus, sekalipun Nabi Muhammad dipuji oleh Allah dan memang dia pemimpin ulul azmi. Nabi Yunus tidak termasuk. Nabi Muhammad tetap lebih mulia. Biasanya orang-orang yang tawadu itulah yang mulia. Nabi Muhammad mulia, tapi tidak merasa mulia dari Nabi Yunus. Yuk kita belajar. Apabila ini sudah kita miliki, Pak, insya Allah kita bisa mewarisi akhlak para guru-guru kita, dan dakwah kita di kampung semuanya lancar. Amin. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Segitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.